Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sakin dan percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita ada tantangan, ada masalah, ada cobaan, tetapi kita tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, dan mengundang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam masalah kita, agar masalah kita dapat teratasi dan kita memperoleh suatu jawaban dan juga memperoleh suatu kepastian dalam masalah kita di dalam Tuhan, dan kita memperoleh kemenangan. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita, memberikan kita pencerahan, memberikan kita pengajaran, memberikan kita suatu hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, zaman Elia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh
oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi, ia penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buah yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah penghakiman terakhir. Sidang jemaat Tuhan, kalau kita berbicara penghakiman terakhir, berarti kita berada di zaman akhir, sidang jemaat Tuhan, atau kita hidup di zaman akhir sekarang ini. Kejahatan kita lihat di mana-mana merajalela, seolah kebenaran dikalahkan oleh kejahatan yang kita lihat sehari-hari, jemaat Tuhan. Anak-anak Tuhan seolah tak berdaya terhadap penganiayaan dunia ini. Penderitaan umat Tuhan berlarut-larut, terus bertambah penderitaan umat Tuhan. Orang yang membenci Kristus bisa melenggang tanpa hukuman. Mereka hidup damai sejahtera, kita lihat. Mereka hidup dengan senang, tertawa, bahagia. Benarkah Tuhan diam saja kalau kita melihat seperti ini? Pasti kita bertanya, Tuhan di mana? Kok Tuhan biarkan semua pembenci-pembenci Kristus itu merajalela, pembenci-pembenci Kristus itu hidup tenang, hidup kaya, mereka suka-suka mereka, dan juga mereka sangat bergembira dengan perilaku mereka. Jangan jemaat Tuhan, Tuhan tidak akan diam. Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan kebenaran itu, menyatakan kebenaran itu kepada mereka. Sidang jemaat Tuhan, dalam Wahyu pasal yang ke-6 kita melihat bagaimana ke-6 materai dibuka satu persatu oleh anak domba. Banyak hal dalam teks ini yang kita bisa pahami secara rinci, mengingat ciri kitab Wahyu yang penuh gambaran simbolis, namun berita utamanya dapat kita pahami. Sidang jemaat Tuhan, ya, akhir zaman. Makanya sering dikatakan kitab Wahyu itu adalah kitab akhir zaman. Pembukaan setiap materai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud murka Allah. Murka Allah bukanlah pelampiasan emosi atau pembalasan dendam yang sewenang-wenang, yang suka-sukanya Tuhan, bukan. Atau melainkan bukti keadilan dan kekudusannya, bukan. Keempat penunggang kuda dengan ciri-ciri yang berbeda menunjuk pada bentuk-bentuk hukuman yang ditimpakan ke atas bumi. Dua para martir menyadarkan kita bahwa pembalasan Allah yang adil akan terwujud suatu waktu nanti. Berapa lama lagi
kita tidak tahu sidang jemaat Tuhan, tetapi Allah pasti bertindak dan itu pasti terjadi, yaitu penghukuman akhir zaman ini. Kita diingatkan sidang jemaat Tuhan untuk percaya bahwa penghukuman Allah yang adil akan ditimpakan kepada mereka yang membenci Kristus dan yang menganiaya umatnya. Sering kita merasa seolah-olah Allah tidak lagi mempedulikan penderitaan umatnya, sehingga kejahatan mengalahkan kebenaran. Tidak, sidang jemaat Tuhan. Namun firman ini memberikan kepastian bagi kita untuk tetap meyakini bahwa Allah itu setia dan adil, ya, setia dan adil. Yang diminta dari kita hanyalah kesetiaan dan kesabaran dalam menantikan keadilan Allah ini, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, kita jangan lengah. Ya, kita jangan lengah. Karena zaman akhir ini pasti ada penghakiman yang kita akan terima, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan kehidupan kita. Jangan kita terbawa arus dunia ini, jangan kita terlena oleh dunia ini, tetapi biarlah kita menyadari kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini berada di zaman akhir, dan kita mempersiapkan diri kita masing-masing untuk memperoleh tempat di surga kelak nanti bersama para martir yang sudah ada di sana, ya. Tadi kita sudah baca di bawah mimbar, katanya di bawah mesbah, ya. Dan ingat sidang jemaat Tuhan, kesempatan masih Tuhan berikan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita, memberikan yang terbaik, bahwa di zaman akhir ini biarlah Tuhan yang membimbing kita, memampukan kita dan mengarahkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat diingatkan dan belajar bahwa zaman akhir ini kami harus mempersiapkan hati dan pikiran kami dan iman kami, agar kami tetap kokoh dan teguh di jalan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian cobaan